Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208, agar kita senantiasa menjalankan syariat Islam ini secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Dalam arti jalankanlah syariat Islam itu kafatan, secara kafah, secara menyeluruh. Jangan hanya kita menjalankan Islam dari aspek ubudiyahnya saja. Jangan hanya kita percaya kepada rukun iman saja, tetapi juga banyak aspek-aspek yang lain dalam kehidupan kita, apakah dalam masalah urusan sosial, ekonomi, kebudayaan, politik, dan termasuk juga dalam hubungan kita dengan lingkungan dan alam semesta. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga keseimbangan alam semesta, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Seringkali kita tidak berbuat apa-apa, tetapi kita dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Dan barangkali kita juga sering menyangkal, denial, bahwa ternyata aktivitas kita juga sebagai kaum muslimin, disadari atau tidak kita sadari, juga turut menyumbang terhadap adanya kerusakan alam semesta, sebagaimana saat ini kita menghadapi sebuah isu besar, sebuah fakta kenyataan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan eksistensi umat manusia dan membahayakan keselamatan bumi kita, yaitu isu besar itu adalah namanya perubahan iklim. Persatuan Bangsa-Bangsa bahkan sudah berulang kali menyelenggarakan summit, pertemuan puncak para pemimpin-pemimpin negara di dunia untuk berbicara tentang climate change, perubahan iklim. Apa hubungan Islam dengan perubahan iklim?
Apakah ada ajaran Islam terkait dengan menjaga lingkungan hidup kita agar kita tidak berbuat semena-mena terhadap bumi ini? Kalau kita sekarang sering merasakan mengeluh, beberapa pekan terakhir, beberapa bulan terakhir ini kita sering mengeluh dengan adanya gelombang panas yang menyapu berbagai belahan muka bumi ini. Kita sering mengeluh, tetapi yang sering kita lakukan adalah kita justru menambah masalah dan tidak menyelesaikan akar daripada masalah itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang yang menyebabkan pola cuaca iklim baik lokal, regional maupun global itu berubah secara drastis dan ekstrim dalam waktu yang sangat singkat. Apa yang menyebabkan adanya perubahan iklim ini? Apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan bumi secara global ini? Itu semua kembali kepada aktivitas manusia, yang dalam bahasa Al-Quran disebutnya dengan apa? Bima kasabat aidin nas. Dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita 1445 tahun yang lalu kalau kita menghitungnya dari awal hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Bahkan mungkin ayat ini, surat Ar-Rum ini turunnya sebelum hijrah Nabi. Surat Ar-Rum kita ketahui turunnya di periode Makkah, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Artinya 2 atau 3 tahun surat ini, ayat ini lebih awal turun daripada hijrahnya Nabi SAW. Artinya ayat ini ketika turun sudah berusia 1448 atau 47 tahun yang lalu. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul, telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Fil barri wal bahr. Kenapa muncul kerusakan itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang melarang kita, wala tufsidu fil ardi, jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, diulang sebanyak 3 kali, saudara. Satu, ketika Allah bicara tentang perilaku orang munafik yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa? Tindakan kekufurannya, pengingkarannya, permusuhannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kerusakan di muka bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Surah Al-Baqarah ayat 11. 2, Allah berfirman yang berisikan tentang rambu-rambu, larangan-larangan yang umum kepada umat Islam untuk kita jauhi. Satu di antaranya adalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surah Al-A'raf ayat 56. Wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu merusak bumi ini setelah diislah oleh Allah. Bumi ini sejak awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan seimbang, dengan aturan sunnatullah yang berlaku. Tidak ada yang namanya kepanasan, tidak ada yang namanya pemanasan global, tidak ada yang namanya kekeringan, tidak ada yang namanya kekurangan pangan, krisis pangan, tidak ada yang namanya bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas dan ulah manusia.
Setelah Allah mengislah bumi ini, maka kita dilarang la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah diperbaiki bumi itu oleh Allah Ta'ala. Bermohonlah kepada Allah khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut maupun dalam keadaan berharap, karena sungguhnya rahmat Allah itu amat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, Allah melarang kita dalam konteks apa? Berbicara tentang perilaku kaum Madian, di mana kaum Madian ini suka apa? Suka berbuat kecurangan, curang dalam timbangan, curang dalam takaran, selalu membuat orang lain rugi. Inilah cermin perilaku bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, baik yang di masa klasik maupun yang di masa modern, bahkan postmodern sekalipun. Dalam masalah ekonomi, dalam masalah pembangunan, dalam masalah pembangunan yang berkelanjutan, seringkali dunia-dunia negara-negara maju ini telah berbuat culas dan curang kepada negara-negara berkembang. Negara berkembang hanya dijadikan pasar saja, alat saja, karena tenaga buruhnya murah. Maka jor-joran kita disuruh buat produksi mesin-mesin untuk alat moda transportasi. Dan kita juga yang menggunakan alat moda transportasi itu, sehingga memenuhi udara kita dengan polusi yang kotor, yang sangat buruk. Tapi di negara-negara maju itu, negara-negara yang memproduksi, yang memiliki hak paten moda-moda transportasi itu, ternyata mereka membatasi mobil-mobil pribadi, truk-truk yang besar. Mereka pakai sarana moda transportasi yang ramah lingkungan, tetapi kita kemudian yang harus menanggung akibatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak adilnya dunia ini. Itulah yang dulu digambarkan dalam perilaku Nabi, perilaku kaum Madian, kaumnya Nabi Shu'aib. Wa ila Madyana akhahum Shu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Wahai kaum Madian, ini dakwahnya Rasul. Inilah dakwah Islam yang tidak membeda-bedakan antara urusan masjid, urusan ubudiyah, dengan urusan ekosistem dan alam semesta, dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial. Nabi Shu'aib berdakwah kepada kaumnya, sembahlah Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan yang berhak untuk kalian sembah kecuali hanya Dia. Dan jangan lupa, penuhilah takaran dan timbangan itu dengan sempurna, dengan adil. Dan jangan kamu berlaku curang, mencurangi dan memanipulasi orang lain. Kalau kita menjual kepada orang lain, kita inginnya mendapatkan barang dengan kualitas terbaik, dengan harga yang terbaik, walau bahkan kita tagih, kita tawar dengan harga yang paling murah sekalipun. Tapi kalau orang beli kepada kita, kita akan kurangi timbangannya, kita akan kurangi takarannya. Itulah yang terjadi di dunia dewasa ini, saudara. Sering kita, umat manusia ini, terjebak mengulangi perbuatan-perbuatan lacur, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dilarang kepada generasi umat-umat terdahulu. Wala tabkhasun nasa asyahum. Dan Allah menutup firman itu dengan apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu melakukan perbuatan kerusakan di atas muka bumi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita berbicara tentang apa? Perbuatan kejahatan. Perbuatan kejahatan, pemerkosaan terhadap alam semesta. Iya. Banyak di antara kita yang memperkosa alam semesta, bukan hanya memperkosa anak kandungnya. Sekarang beberapa hari ini
saya agak miris. Hari Anak Nasional di Indonesia yang jatuh 23 Juli kemarin, saya mendapatkan lini masa di media sosial video seorang dokter spesialis kandungan yang memprihatinkan bagaimana anak-anak remaja kita, perempuan-perempuan remaja-remaja kita hamil di luar nikah, saudara. Belum lagi ada video bayi yang baru lahir dari rahim seorang anak remaja yang dihamili oleh kakek kandungnya sendiri, saudara. Memperkosa. Perzinahan begitu marak. Penelitian dari BKKN, angka rata-rata anak remaja kita melakukan hubungan seks di luar nikah itu sudah semakin maju. Bukan berkemajuan ilmunya, akhlaknya, karakternya, tapi berkemajuan dalam kemaksiatan. 16 sampai 17 tahun sekarang usia rata-rata anak remaja kita sudah melakukan hubungan seksual. Tapi rata-rata usia menikah sudah semakin mundur. Dulu 21 tahun, sekarang sudah 22 tahun. Makin mundur. Artinya apa? Makin marak perzinahan, saudara. Jangan anggap enteng. Bukan hanya kita memperkosa, berzina, tapi juga memperkosa alam semesta ini. Luar biasa rusaknya manusia sekarang. Buang sampah sembarangan, membuang gas metanol sembarangan, memenuhi udara ini dengan berbagai macam polusi dan kerusakan. Kadar emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida dan metana yang kemudian memerangkap panas matahari di atmosfer bumi. Matahari tidak salah, saudara. Matahari tiap hari muncul, terbit, sampai terbenam, dia mengeluarkan cahayanya, teriknya. Tidak berubah suhunya, ya begitu-begitu aja sepanjang tahun. Ada yang memang panas di waktu panas, musim panas, ada yang rendah. Yang menyebabkan kita semakin merasa tambah panas, ada pemanasan global, pemanasan bumi meningkat setiap sekian dekade 1,5 derajat Celcius. Bayangkan. Itu kenapa itu terjadi? Karena aktivitas manusia yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, saudara. Mengapa demikian? Karena partikel atau gas yang dilepaskan ke udara itu dari berbagai sumber inilah yang menyebabkan perubahan iklim. Partikel gas inilah yang kemudian melilit dan menyelimuti bumi, kemudian menyebabkan panas matahari itu terperangkap di planet kita. Bukan karena mataharinya tambah panas, tapi panas matahari yang memang sudah sesuai dengan ukurannya itu, sesuai dengan sunnatullah, dia terperangkap di atmosfer kita. Kenapa? Karena aktivitas kita manusia ini yang terus menerus mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2022 negeri kita ini, Indonesia, tercatat negara ketiga dengan tingkat rawan bencana tertinggi di dunia. Sejak 2008 sampai 2021, angka kejadian bencana alam di negeri kita ini meningkat dengan sangat tajam setiap tahunnya. Dan 99,3% itu disebabkan oleh krisis iklim yang disulut oleh aktivitas manusia yang serakah. Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai 112,2 triliun rupiah. Polusi udara sudah memakan 6,5 juta jiwa dan lebih dari 62.682 jiwa setiap tahunnya akibat gelombang panas yang terjadi terus-menerus. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Kalau ini tidak kita selesaikan, mungkin 20-30 tahun lagi
manusia ini nanti akan berjalan di atas muka bumi ini seperti mayat-mayat, seperti zombie yang hidup, akan kepanasan. Mati dia karena kepanasan. Kembali kepada ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan sederhana. Hidup tidak mengumbar nafsu dan syahwat kita. Kebutuhan-kebutuhan hidup kita inilah yang membuat aktivitas kita terus menggenjot produksi, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Maka ketika Allah mengingatkan kepada kita, bima kasabat aydin nas, kenapa kerusakan-kerusakan itu terjadi di darat dan di lautan? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena akibat ulah tangan manusia. Manusia yang menyulut kerusakan itu, dan manusia pula yang akan memanen dan menuai hasilnya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah merasakan, memberikan kepada mereka balasan atas apa yang mereka perbuat sendiri. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada fitrahnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan fitrah manusia ini agar kita seimbang dan kita memuliakan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, mari kita bentuk kesalehan di tengah-tengah masyarakat kita. Bukan hanya kesalehan ritual, bukan hanya kesalehan ibadah, bukan hanya kesalehan anak-anak kita bisa menghafal Quran, bukan hanya kesalehan orang tua dan remaja rajin mengikuti majelis taklim di masjid-masjid, di surau-surau, tetapi materi yang diajarkan di masjid dan surau kita serta lembaga pendidikan Islam kita sangat minim perhatiannya terhadap masalah isu lingkungan hidup ini. Kita belum mencapai kesalehan yang sempurna dan paripurna. Kenapa? Karena kesalehan gaya hidup syariah. Kalau kita bicara tentang syariat. Apa itu gaya hidup syariah zaman sekarang? Yang harus menjadi concern bagi kita, orang tua, anak muda, seluruh lapisan umat Islam harus bahu-membahu untuk menghidupkan aspek syariah dalam seluruh gaya kehidupannya. Gaya hidup syariah sekarang ini bukan lagi tentang kita harus melaksanakan ibadah sholat 5 waktu saja. Bukan hanya tentang ibadah puasa Ramadan saja, bukan hanya hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat saja, tapi kesalehan lingkungan ini yang harus kita tanamkan sejak mulai saat ini. Green piety, ketakwaan lingkungan. Saudara harus punya ketakwaan untuk mengelola lingkungan kita ini agar ramah terhadap diri kita. Kalau kita tidak ramah dengan lingkungan hidup ini, maka dia juga akan tidak ramah kepada kita dan akan menyebabkan ancaman kematian untuk kita, generasi manusia. Maka kesalehan lingkungan hidup ini harus kita mulai. Dengan bagaimana? Dengan peduli lingkungan hidup, tidak serakah. Karena sifat serakah yang ada pada diri kita menimbulkan konsumerisme. Dari konsumerisme, pinjol tuh, pinjaman online luar biasa meningkatnya, gaya hidupnya hebat. Tahu nggak apa dampak dari konsumerisme? Anda pakai utang ribawi itu menyebabkan produsen-produsen menggenjot semua produktivitas produksinya, dan itu akan melanggar hukum Allah di alam semesta ini, saudara. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, itu ada kaitannya dengan masalah fundamental, akar masalah yang harus kita benahi bersama, yaitu kembali kepada fitrah ekonomi Islam yang mengajarkan kita untuk menjauhi riba. Karena riba, hutang konsumtif, hutang yang kemudian mendorong para industrialis untuk membangun industrinya dengan menabrak hukum-hukum alam, hukum Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Itulah yang menyebabkan kekacauan perubahan iklim global terakhir ini. Maka di ayat 39 surat Ar-Rum itu
Ayat sebelum ini mengatakan apa? Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Allah mengecam praktek riba, konsumerisme, ngutang. Karena untuk melampiaskan syahwat kita, memenuhi kebutuhan hidup kita yang berlebihan, kita harus mengutang. Para industrialis yang menangkap peluang kita konsumtif, mereka juga berhutang. Maka muncullah ekonomi hutang, ekonomi yang melandasi pembangunan negara-negara di atas muka bumi ini, yang ikut menyumbang terjadinya perubahan iklim global dewasa ini, saudara. Maka itu, kesalahan lingkungan adalah dengan kita peduli lingkungan, tidak serakah, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, tidak sembarang buang sampah, mengurangi produk-produk dari plastik, tidak mubazir makanan, karena kalau kita mubazir makanan, membuang makanan, apalagi kalau hajatan, apalagi kalau buka puasa bersama, kadang-kadang kita mengambil makanan seenaknya berlebihan. Kita kondangan hajatan, ambil makanan berlebihan, akhirnya terbuang. Dan itu yang menyebabkan muncullah emisi-emisi yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Juga kita harus hemat energi, serta juga kita umat Islam perlu untuk mengambil kebijakan yang baik untuk menyelamatkan keselamatan bumi kita ini, menyelamatkan generasi umat manusia penerus-penerus kita ini. Dengan bagaimana? Dengan kita insyaallah mudah-mudahan kita dikaruniakan kekuatan iman dan takwa kepada Allah, dikaruniakan pemimpin yang pro terhadap isu lingkungan hidup, agar kita sama-sama bisa menjaga planet bumi ini dengan sebaik-baiknya menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pengurus masjid, jamaah masjid harus menjadi teladan bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang baik, ekosistem yang baik untuk menjaga bumi ini. Mari kita mulai green masjid. Bagaimana menjadikan masjid kita ini ramah lingkungan. Ramadan kita green Ramadan. Bekas-bekas sampah harus dipilah-pilah, mana yang plastik, mana yang bisa diurai. Termasuk juga ibadah kurban, ada green kurban di negara-negara barat. Umat Islam yang minoritas di sana sudah melaksanakan program green kurban. Lebih baik kita menyembelih hewan kurban, yaitu dengan apa? Domba dan kambing. Karena sapi, kerbau itu menyumbang emisi yang sangat besar ternyata. Itulah konsep green kurban. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti oleh DKM-DKM masjid kita, mulai dari Masjid Babu Taubah ini, mudah-mudahan bisa menjalar ke seluruh masjid-masjid di Nusantara. Mari kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita, selamatkan bumi kita, selamatkan iman dan takwa kita, agar kita senantiasa menjadi hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.